Teman-teman, beberapa waktu lalu seorang sahabat bertanya kepada saya. Beliau adalah seorang dosen seni. Sebagai seorang dosen seni tentu sangat mafhum dengan filsafat. Karena apapun alasannya, seni secara tidak langsung menuntut kita untuk mencipta dan berkarya. Nah, ketika mencipta dan berkarya itulah seorang pelaku seni diharuskan berfilsafat. Karena jika tidak berfilsafat, ya karyanya segitu-gitu aja, tidak begitu dalam. Filsafat mengajak kita berpikir tentang asal-usul sesuatu hingga menjadi sebuah karya yang baik dan utuh. Kita manusia ini juga mahakarya yang utuh dari Tuhan yang maha utuh. Jadi wajar beliau sebagai seorang dosen filsafat seni bertanya seperti itu. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan beliau kepada saya tersebut. Kamu kan pengagum Jalaluddin Rumi dan Mansur Al-Hallaj. Kagum sama puisi-puisinya, kagum sama ajarannya, kagum sama konsep beragamanya, kagum sama sejarah hidupnya. Pertanyaan saya, mengapa kamu sholat? Atau apakah kamu masih sholat? Mendengar pertanyaannya itu, saya tiba-tiba tertunduk, teman-teman. Saya malu sendiri mau jawab apa. Saya biarkan terlebih dahulu suasana menjadi cair. Tidak kebetulan obrolan ini lumayan berat, dan pada saat ngobrol seperti itu kami sedang santai-santainya sambil minum kopi di koridor kampus. Lalu kemudian sebelum saya jawab pertanyaan beliau, sambil meneguk gelas kopi saya, pertanyaan beliau tersebut saya jawab terlebih dahulu dengan pertanyaan pula. Saya katakan, dari mana Pak dosen tahu bahwa Rumi dan Al-Hallaj itu tidak sholat? Lalu jawaban beliau, konsep ajaran Maulana Jalaluddin Rumi dan Al-Hallaj itu kan manunggaling kaula Gusti kalau bahasa Jawanya, atau wahdatul wujud kalau bahasa Arabnya, atau kalau di Indonesia kan menyatu dengan Tuhan. Kita tidak perlu sholat dong jika sudah menyatu dengan Tuhan. Dan saya rasa Hallaj dan Rumi adalah orang-orang yang sampai pada tahap itu. Oh begitu, kata saya kemudian meneruskan. Rumi dan Al-Hallaj adalah orang-orang yang sulit sekali saya definisikan seperti apa, Pak dosen, jawab saya. Mereka sudah tidak peduli dengan apapun. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana ia bisa bercengkerama dengan kekasihnya. Kekasih yang tiada duanya itu. Sedangkan kita baru tidak punya pulsa sedikit saja ngeluh. Baru tidak ditelepon sama pacar kita saja, sama istri kita saja galau. Baru bertengkar sedikit gara-gara kekurangan rasa garam sayur kita saja ngeluh. Gimana saya bisa seperti Hallaj dan Rumi? Lalu gimana cara saya berkomunikasi dengan Tuhan? Ya satu-satunya cara saya berkomunikasi ya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dan dengan naik haji bila suatu saat saya mampu. Tiba-tiba sahabat saya itu tertunduk. Kopi di kelas kami pada saat itu sepertinya sebentar lagi dingin. Kami mengakhiri perbincangan berat itu, kemudian saling berbagi hal-hal ringan. Nah teman-teman, segitu aja. Terima kasih sudah menyimak curhatan yang gak penting ini. Bila ada yang ingin ditambahkan mengapa kita sholat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa ya.